यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान्. Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anakku semua. Apa kabar kalian pada pagi hari ini? Astungkaro. Semoga semua dalam keadaan sehat. Meskipun pandemi COVID belum berlalu, kita masih pembelajaran di rumah. Anak-anakku sekalian, sebelum kita masuk pembelajaran lebih dalam, marilah kita berdoa supaya pembelajaran hari ini diberkati oleh Ida Sang Yang Widi dan berjalan dengan baik. Berdoa akan Ibu Guru pimpin. Ambil sikap, Anjali. Berdoa dimulai. Om Gurur Brahma, Gurur Wisnu, Gurur Dewa Maheswara, Guru Saksat Param Brahma, Tatsmai Srihi Guruwe Namaha. Berdoa selesai. Baik ya anak-anakku semua, sebelum kita ke materi, Ibu Guru mau mengetahui kehadiran kalian untuk pembelajaran hari ini. Ibu Guru akan mengabsen untuk kehadirannya. Jogia Isa hadir, Bu. John Seles hadir, Bu. Lilis Karmila ada, Bu. Gondang hadir, Bu. Gio Hernadi hadir, Bu. Baiklah, ternyata kalian pada pagi hari ini antusias, semangat. Ibu Guru absen, ternyata hadir semua. Jadi kerajinan itu sangat penting. Meskipun belajar di rumah, anak-anakku, giat-giatlah belajar supaya kalian menjadi anak yang sukses dan berhasil dalam menuntut ilmu. Ingat-ingatlah kata motivasi. Masih ingat motivasinya? Ingat, Bu? Ya. Rajin pangkal pandai, malas pangkal kebodohan. Ya, luar biasa, yaitu Jogia ya. Jadi rajin-rajinlah belajar, karena rajin itu pangkal pandai, malas itu pangkal kebodohan. Baiklah ya anak sekalian,
Dalam pagi yang penuh dengan semangat, Ibu Guru mau bertanya tentang pelajaran yang kemarin. Masih ingat apa yang kita bahas? Ingat, Bu? Ya, nak gondang apa yang kita pelajari kemarin? Itu, Bu. Oh, ciri-ciri triguna, Bu. Bagus sekali jawabannya. Ya, benar sekali. Yaitu pelajaran kemarin kita membahas ciri-ciri triguna. Ada lagi mengenai pembelajaran kemarin? Walaupun sudah lewat, wajib kalian pelajari ya. Itu, Bu. Sifat yang baik, Bu. Iya. Nah, Lilis Karmila ya, bagus sekali. Ya, sifat yang baik itu masuk dalam satwam, merupakan ciri-ciri triguna. Baik ya. Mengenai karena kalian paham, itu kemarin kita mempelajari ciri-ciri triguna. Untuk hari ini kita akan memasuki materi pertemuan yang ketiga. Kita akan membahas yaitu materi dengan pokok bahasan pengaruh triguna pada diri manusia. Adapun ya anak-anakku, tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pertemuan kali ini yaitu siswa mampu menunjukkan perilaku peduli terhadap teman dan lingkungan sebagai wujud penerapan triguna. Yang kedua, siswa mampu membaca buku teks sumber lain yang relevan dengan ajaran triguna. Yang ketiga, siswa mampu menyimpulkan pengaruh triguna pada diri manusia. Yang keempat, siswa mampu menceritakan yang terdapat dalam Mahabharata, Ramayana, Itihasa mengenai pengaruh triguna. Baik, cukup jelas ya untuk tujuan pembelajaran hari ini. Kemudian langkah-langkah pembelajaran kita akan menggunakan metode pendekatan saintifik ya. Langkah-langkahnya yaitu pendahuluan. Kita sudah tadi di awal berdoa, kemudian kalian sudah absen, dan persepsi selanjutnya adalah kegiatan inti, yaitu pada kegiatan inti ini kita akan mengamati gambar-gambar yang
terkait dengan pengaruh triguna pada diri manusia. Nah, setelah kalian mengamati, menganalisis gambar, kemudian kita bisa melakukan kalian membaca teks yang relevan dengan pengaruh triguna. Selanjutnya kita akan tanya jawab ya. Kemudian ada tes soal, kemudian juga untuk penilaian di samping sikap, pengetahuan, dan juga untuk penugasan, keterampilan. Nanti kita guru akan menugaskan kalian yaitu untuk membuat lembar produk presentasi, yaitu mengenai materi kita hari ini, pengaruh triguna pada diri manusia. Baik, cukup jelas ya langkah-langkah pembelajaran yang akan kita lakukan. Selanjutnya kita akan menganalisis gambar ya, yaitu Ibu Guru sudah sediakan slide yang sudah Ibu Guru print. Baik, tolong kalian perhatikan dengan slide yang Ibu Guru sajikan ya. Aku semua perhatikan dengan gambar slide yang Ibu Guru sajikan berkaitan dengan materi kita, yaitu pengaruh triguna pada diri manusia. Mengenai slide ini sudah Ibu Guru kirimkan di WhatsApp ya. Kalian bisa amati gambar slide yang berkaitan dengan pengaruh triguna ini. Coba kalian perhatikan, ini ada beberapa gambar. Gambar apa ini anak-anak? Oh, itu gambar Mahabharata, Bu Guru. Oh ya, anak John Seles, bagus sekali ya. Jadi cerita Mahabharata ini yaitu di Itihasa ya. Yang lain lagi, kalian yang pertama ini gambar apa anak-anak? Oh, itu Bu. Oh, Yudhistira Bu. Ya, yaitu Yudhistira. Nah, ini Yudhistira ini salah satu tokoh di cerita Mahabharata, yaitu Pandawa ya. Ya, yaitu Pandawa. Ini Yudhistira. Nah, selanjutnya coba kalian analisis, kalian amati gambar yang kedua. Gambar apa itu anak-anak? Itu Duryodhana Bu. Ya, bagus sekali. Ya, Duryodhana dalam cerita Mahabharata yaitu bagian dari Korawa ya. Nah, jadi kita akan menganalisis gambar-gambar terkait triguna ini ya. Kemudian untuk yang ketiga, gambar apa anak-anak? Oh ya, Dursasana Bu. Oh ya, anak Lilis Karmila, bagus sekali ya. Ya, yaitu Dursasana. Nah, Dursasana ini yaitu
saudara dari Duryudana ini. Baik ya anak-anak, berkaitan dengan gambar ini yang akan kita analisis ya, yaitu dalam Mahabharata ya, berkaitan dengan pengaruh Triguna di dalam diri ya. Baik, lebih lanjut kita masuk ke dalam, yaitu dalam cerita Mahabharata bagian dari Swarga Rohanika Parwa, di mana Pandawa yaitu Yudhistira itu memasuki yaitu surga dan neraka ya anak-anak sekalian. Nah, kaitannya dengan cerita yang ada dalam Mahabharata yaitu surga Rohanika Parwa, maka kita akan menganalisis berkaitan dengan sloka-sloka yang menampilkan bagaimana sih sifat-sifat Triguna, yaitu Satwam, sifat yang baik, Rajas yang cenderung aktif, bergerak ya, kemudian Tamas yang cenderung di situ adalah sifat malas. Nah, pengaruhnya terhadap kita manusia, itu kita akan analisis Ibu Guru berkaitan dengan jawaban kalian, yaitu di mana dalam cerita Mahabharata antara Pandawa dan Korawa, yaitu dalam surga Rohanika Parwa, yaitu kita akan menganalisis yaitu dalam sloka dalam kitab Waraspati Tatwa ya, sloka 20 yang berbunyi, apabila satwa cita itulah Atman menemukan kemoksaan atau kelepasan. Oleh karena ia suci, menyebabkan ia melaksanakan ajaran agama dan petuah guru. Jadi pengaruhnya ya anak-anak sekalian dari sifat Triguna ini pada diri manusia, yaitu guna cita satwam, menyebabkan manusia tersebut yaitu di situ dia suci di dalam pemikiran, kemudian melaksanakan ajaran agama dan juga nasihat-nasihat petuah guru orang-orang suci ya, sebagai tuntunan di dalam berperilaku di dalam kehidupan ya anak-anak sekalian. Nah, itu pengaruh dari sifat satwam. Selanjutnya kita akan menganalisis yaitu kitab Waraspati Tatwa sloka 21 yang berbunyi, apabila sama besarnya antara satwam dan raja ya, rajas, itulah yang menyebabkan ingin mengamalkan dharma olehnya. Berhasil dharma itu oleh berdua, yaitu rajas tamas, rajas satwam ya, maaf bukan tamas tapi rajas dan satwam, yang menyebabkan pulang ke surga, sebab satwam ingin berbuat baik sedang rajas melaksanakan. Jadi begini ya anak-anak ya, sloka 21 tadi yaitu mengenai besarnya pengaruh sifat satwam dan sifat rajas pada diri manusia, itu akan menyebabkan yaitu
sifat satwam ini adalah sifat yang baik ya. Jadi jika didukung dengan sifat rajas ini kan rajin ya. Jadi satwam sifat yang baik, dharma kebenaran, sedangkan rajas itu adalah bergerak ya, melaksanakan. Jadi rajas melaksanakan dharma, jadi yang diperoleh pengaruhnya yaitu akan menyebabkan seseorang ini yaitu mendapatkan surga ya. Seperti dalam Swarga Rohani Kaparwa, di mana Yudhistira itu adalah memiliki sifat satwam yang besar ya, sehingga Yudhistira dengan sifat yang baik, sifat dharmanya, sehingga mengantarkan Yudhistira yaitu mendapatkan surga. Semua mau dapat surga, anak-anak semua? Mau, Bu? Ya. Baik ya, kalau mau mendapatkan surga, maka kalian harus memperbanyak melakukan yaitu dharma kebenaran ya, sifat-sifat yang baik, seperti menolong, taat dan nasihat petuah guru, melaksanakan ajaran suci, kitab suci Weda sebagai tuntunan di dalam kehidupan sehari-hari. Baik ya, selanjutnya kita akan berkaitan dengan gambar, kita akan menganalisis yaitu Sloka 22 ya, Sloka 22. Kalian perhatikan ya, Kitab Waraspati Tattwa Sloka 22 berbunyi, apabila sama besar antara satwam, rajas dan tamas itulah yang menyebabkan penjelmaan menjadi manusia, karena sama-sama memberikan kehendak dan keinginannya. Ini artinya ya anak-anak sekalian, Sloka 22 menyatakan jika guna satwam, kemudian rajas, tamas, tiga-tiganya ini ya anak-anak sama-sama besar mempengaruhi pengaruhnya, maka akan menimbulkan kelahiran yaitu Punarbawa menjadi manusia. Seperti kita pada saat ini menjadi manusia ya. Kelahiran menjadi manusia itu adalah sangat utama karena bisa memperbaiki dirinya untuk menghasilkan karma yang lebih baik. Dan untuk manusia ini juga sifat mana yang paling dominan di antara ketiga-tiganya, yaitu pengaruh satwam, rajas, dan tamas ya. Untuk itu lebih lanjut yaitu Sloka 23 ya. Tadi perhatikan, jadi selanjutnya kita akan menganalisis Sloka Kitab Waraspati Tattwa Sloka 23 yang berbunyi, apabila cita rajas besar, hanya marah, kuat pada perbuatan jahat, itulah yang menyebabkan Atma jatuh ke neraka. Jadi tadi kalau satwam mendapatkan surga, kemudian kelahirannya juga kelahiran dari surga. Kemudian yang kedua itu adalah Sloka 22 yaitu rajas, satwam, tamas, tiga-tiganya besar, maka kelahirannya akan menjelma menjadi manusia. Dan yang Sloka 23 yaitu di mana yaitu guna rajas yang besar akan menyebabkan Atman ini jatuh ke neraka. Jadi kelahiran dari sifat rajas ini
yaitu kelahiran dari neraka ya. Untuk itu ya anak-anak sekalian, selanjutnya kita akan menganalisis sloka Kitab Waraspatitaka sloka 24 ya, yang berbunyi, berdasarkan sloka tersebut di atas, jelaslah yang menyebabkan adanya perbedaan kelahiran itu adalah triguna. Karma lahir dari triguna, dan dari karma muncullah suka duka ya. Jadi anak-anak sekalian, sifat-sifat triguna ini akan menghasilkan karma baik maupun karma buruk yang tidak baik ya. Jadi seperti tadi kita sama-sama sudah menganalisis dari yaitu sloka 20 mengenai sifat satwam, yaitu dia akan mendapatkan moksa atau kelepasan pengaruh daripada sifat satwam ini tadi, yaitu melaksanakan ajaran guru, kemudian petuah guru. Nah, kemudian sloka 21 tadi ya, jadi satwam dan rajas mendapatkan pengaruhnya menyebabkan pulang ke surga. Kelahirannya pun kelahiran surga ya anak-anak sekalian. Kemudian yang sloka 22 berarti 3 sifat satwam, rajas, tamas itu menyebabkan pengaruhnya terlahir menjadi manusia. Dan terlahir menjadi manusia itu masing-masing itu diibaratkan, sifat triguna ini ibarat roda ya. Jadi mana yang dominan itulah yang menyebabkan karma baik dan karma buruk ya. Kemudian yang 24 yaitu rajas ya. Jadi pengaruh dari sifat rajas itu menyebabkan jatuh ke neraka. Dan juga sifat tamas ya, ini menyebabkan jatuh ke neraka atma. Kemudian kelahirannya juga adalah kelahiran dari neraka ya. Ini sloka 23 yaitu cita rajas yang besar, hanya marah yang kuat pada perbuatan jahat, itulah yang menyebabkan atman jatuh ke neraka. Baik, mengenai penjelasan Ibu Guru, ada yang bertanya? Berarti cukup jelas ya. Kalau tidak ada yang bertanya, baiklah. Ibu Guru yaitu memberikan tes soal untuk nilai pengetahuan, yaitu soal Ibu Guru share di WhatsApp ya. Ibu Guru beri waktu sampai hari ini, yaitu kalau yang sudah selesai boleh kalian foto, kalian kirim melalui WhatsApp ya. Kemudian untuk yang tidak punya HP bisa mengirim melalui yaitu tugas berjadwal, yaitu sesuai jadwal yang telah ditentukan ya. Jelas anak-anak mengenai soal yang Ibu Guru berikan ya, untuk yaitu materi yang kita bahas, yaitu pengaruh triguna. Baik ya. Baiklah, kita simpulkan pembelajaran hari ini anak-anak ya. Untuk kesimpulan pembelajaran kita hari ini jelas sekali, yaitu pengaruh triguna, pengaruhnya yaitu terhadap kelahiran. Yang pertama tadi kita sudah menganalisis dari sloka kitab Waraspatitaka yang menjelaskan, yaitu
berdasarkan sloka tersebut bahwa kelahiran yaitu ada kelahiran dari surga, kemudian ada kelahiran dari neraka, kemudian yang menyebabkan tadi yaitu seperti pengaruh sifat satwam, seseorang itu akan mendapatkan yaitu moksa, kelepasan ya, karena satwam ini merupakan sifat-sifat yang baik, tapi itu sukar dicapai ya anak-anak, sukar sekali dicapai. Baik ya, yaitu kesimpulan yang kedua, jika sifat triguna yaitu satwam dan rajas menyebabkan pengaruhnya mendapatkan kelahiran surga. Kemudian guna rajas, kemudian juga satwam, tamas, kalau ketiga-tiganya sama-sama besar pengaruhnya, maka akan menyebabkan terlahir menjelma menjadi manusia ya anak-anak sekalian. Kemudian yaitu jika guna rajas saja, nah guna rajas ini akan menyebabkan atma jatuh ke neraka, dan juga sifat tamas ini juga menyebabkan seorang jatuh ke neraka. Dan ketiga sifat ini kontrolnya itu adalah pikiran, hidup ya. Jadi supaya kita pengaruhnya supaya baik, kemarin di ciri-ciri kita juga makan makanan yang memberikan pengaruh yang baik, misalnya makanan satvika memberikan pengaruh yang baik, makanan rajas menimbulkan sifat rajas, makanan tamas menimbulkan sifat tamas. Baik ya anak-anak sekalian, itulah kesimpulan pembelajaran hari ini, menyebabkan kelahiran ini, pengaruh triguna ini yaitu surga, neraka, dan juga sifat satwam. Jika sifat satwam saja yang dominan itu mendapatkan moksa. Demikianlah kesimpulan pembelajaran hari ini. Jelas anak-anakku semua? Ya, jelas semua Bu Guru. Baiklah, kalau sudah paham, Ibu Guru juga di samping pengetahuan akan memberikan penilaian keterampilan ya, yaitu yang harus kalian buat untuk penugasan di rumah, membuat lembar produk presentasi, yaitu mengenai materi kita hari ini, pengaruh triguna ya. Nanti kita akan presentasikan semua pada pertemuan keempat ya anak-anak sekalian. Nah, kalau sudah selesai untuk penugasan ini bisa difoto, dikumpulkan melalui WhatsApp ya, atau kalian kumpulkan dengan berjadwal. Baik, untuk tugasnya jelas ya anak-anak? Jelas Bu Guru. Baik, kalian siapkan juga untuk minggu yang akan datang. Kita akan mempelajari upaya-upaya menyeimbangkan triguna pada diri manusia. Kalian bisa cari di internet bahan-bahannya dan membaca buku-buku. Bagaimana pelajaran hari ini, menyenangkan anak-anak? Oh ya, baik, kalian cukup senang. Baiklah, karena waktu sudah mau istirahat, kita tutup dengan mengucap Paramasanti. Om Santi, Santi, Santi. Om Swaha. Terima kasih, selamat bertemu pada pembelajaran berikutnya.